Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita untuk sore hari ini adalah Selamat Datang Banjir. Nah, bagi Anda yang bergabung di line telepon 022-200-4774, kami buka saat ini. Di samping saya masih ada Pak Tata Irawan, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, dan juga ada Pak Agus Irawan, beliau adalah warga dari Balai Endah. Nah, Pak, kalau tadi dikatakan Pak Agus, warga saat ini memang jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan ya Pak, ya, menyambut datangnya banjir. Nah, kalau dari BPBD sendiri, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dalam mempersiapkan kedatangan banjir yang memang pasti akan datang gitu ya Pak, nampaknya? Kami sudah mempersiapkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui kecamatan dan desa mengenai mitigasi atau pengurangan risiko bencana, bahwa kita harus siap menghadapi bencana karena mau tidak mau ketika musim hujan datang, banjir itu selalu ada. Walaupun ketinggian airnya tergantung kepada hujan. Kalau hujannya deras lama, biasanya airnya tambah tinggi. Kalau hujannya tidak seberapa, tidak terlalu banyak. Kita sudah menyiapkan untuk tahun ini ada beberapa pengadaan yang baru. Ada 20 perahu yang akan kita dropping nanti ke desa-desa yang memang rawan bencana banjir. Kemudian juga alat-alat yang lainnya, seperti alat komunikasi ini juga perlu untuk menyampaikan informasi. Ada HT yang akan disampaikan juga. Kemudian ada pelampung, ada sepatu, ada peralatan-peralatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir. Jadi kita sudah siapkan, itu yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kami pun di BPBD sudah siap, ada kurang lebih 15 perahu karet yang diantisipasi untuk membantu evakuasi warga pada saat terjadi banjir. Kemudian juga ada beberapa peralatan-peralatan lainnya yang memang harus kita persiapkan. Kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas yang lainnya, termasuk dinas sosial. Apabila misalnya nanti sampai ada terjadi pengungsian untuk keperluan dapur umumnya, kita berkoordinasi dengan dinas sosial. Jadi pada intinya kita mempersiapkan agar masyarakat bisa terbantu pada saat menghadapi bencana banjir ini. Nah, untuk dropping alat-alat tadi sudah dilakukan atau akan dilakukan, Pak? Mungkin dalam hari-hari ini, karena ini baru datang, sedang kita persiapkan, kita pilah-pilah desa mana saja yang akan kita berikan bantuannya, itu sesuai dengan ajuan yang mereka ajukan kepada kami melalui Musrenbang. Jadi ini diminta dari masyarakat juga, dari desa yang disampaikan kepada kami. Kami akan berikan bantuan sehingga masyarakat nantinya lebih siap lagi menghadapi bencana, karena peralatan-peralatan sudah ada di desa. Baik. Sekarang pun sudah ada sebetulnya di sana, tapi kita tambah juga seperti itu. Kita terima telepon dulu ya Pak ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Pak Rohman di Dago, silakan Pak. Betul. Selamat sore Pak Tata dari BPBD. Assalamualaikum. Ini Pak Tata. Ini saya juga agak kurang begitu setuju ya dengan judul Selamat Datang Banjir. Jadi seolah-olah banjir itu merupakan hal yang biasa di kota kita tercipta ini. Kemudian Bapak Tata sebagai pemimpin dari BPBD ini juga disibukkan dengan hal-hal yang sebetulnya harus bisa diantisipasi oleh warga kita seluruhnya gitu. Karena salah satu contoh, saya sangat salut dengan Bapak Ridwan Kamil yang menata kelola bantaran kali, contoh di Siliwangi itu. Masyarakat dengan sukarela, padahal tidak pernah kena banjir itu. Tapi sukarela mereka dipindahkan, kemudian dengan kesadaran sendiri mereka itu tahu bahwa itu daerah yang memang daerah serapan air. Jadi kepada bapak-bapak warga yang di Dayakolot, marilah kita coba bersinergi, kemudian ikhlas melihat sesuatu ini panjang ke depan. Kenapa? Karena saya juga sangat sedih sekali ya dengan warga kita, saudara kita di Dayakolot berkali-kali kena banjir. Sebetulnya itu tidak perlu, karena dulu tahun 86 tidak ada banjir di sana itu kalau saya perhatikan. Tapi karena dengan mungkin pengelolaan bantaran kali yang kurang baik dengan warga yang tidak sadar, ini mengakibatkan air itu, ya namanya air kan tidak bisa dilawan. Jadi ya mari kita sama-sama masyarakat sadar dengan lingkungan kita, jangan sampai BPD itu sebetulnya kan hanya kalau ada kasuisis aja, kalau tidak ada kasus sebetulnya santai-santai saja. Cuman masyarakat mungkin yang dari Dayakolot, dari Cihenteng, mari kita sadar bahwa kita tuh punya turunan yang mungkin jangan sampai berulang-ulang dengan banjir seolah-olah hal biasa. Jadi mungkin saya
mengajak, karena daerah saya bukan daerah yang banjir, tapi sangat sedih melihat warga kita yang Baik. kesusahan. Mudah-mudahan ya sama-sama lah warga Bandung, kabupaten, mudah-mudahan bisa terbebas dari bencana. Sebetulnya usah selamat datang lah ya. Mungkin Baik. begitu Pak Tata. Jadi terima kasih ICT yang telah memberikan waktu pada saya. Baik, terima kasih Pak Rohman. Kami sudah dapat menangkap inti dari pernyataan Anda mungkin dan juga masukan. Kenapa di ucapan selamat datang ini sebetulnya untuk mengundang rasa ini ya dari masyarakat dan juga dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung dan juga Jawa Barat dan pusat mungkin ya, ini berkaitan juga. Pak Agus nih, tadi Pak Rohman mengatakan sekitar tahun 86 itu tidak pernah terjadi banjir. Lalu ingin warganya juga lebih aktif mungkin ya. Silahkan Pak Agus. Mungkin kami pun juga sejak 86 itu memang posisinya di sana itu ya. Memang nggak ada banjir sih ada, tapi tidak separah sekarang. Gitu. Ya mungkin nggak tahu kalau perkembangan sampai sekarang gitu ya. Kalau emang dulu mah emang nggak ada banjir separah seperti ini, enggak gitu. Nah kalau tadi dari Pak Agus ini memberikan contoh warga bantaran sungai di ini ya di Babakan Siliwangi, mereka mau direlokasi. Nah, apa yang menjadi kendala dari warga Kabupaten Bandung saat ini sendiri Pak untuk direlokasi dan lainnya? Aduh, kalau sebetulnya sampai detik sekarang kami sebagai warga belum ada satu sosialisasi. Itu mah urusannya mungkin nggak tahu itu mah untuk sosialisasi lah kalau seandainya. Tapi kalau warga sendiri mau Pak untuk direlokasi? Nah itu belum. Kalau Bapak pribadi? Kalau kami pribadi mah ya silakan aja. Mau saja ya Pak ya? Ya kalau untuk kepentingan kita bersama silakan aja gitu kan. Karena kan mungkin pada saat ini nggak ada, belum ada karena belum ada untuk sosialisasi untuk masalah relokasi gitu kan. Gitu. Baik, nah Pak Tata menanggapi tadi pernyataan dari Pak Rohman ya mengenai bagaimana mengajak keterlibatan dari masyarakat sendiri. Nah, langkah dari BPBD kan tidak hanya saat bencana saja sebetulnya Pak ya, preventif pun juga harus sudah dimulai dilakukan. Kami sebetulnya sudah mengajak kepada warga yang pertama itu ya, yang paling gampang adalah tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang sampah ke sungai, ke Citarum. Tetapi seperti bisa kita lihat sampah di mana-mana. Pada saat hujan turun itu yang pertama diangkat itu adalah sampah mengalir. Dan bahkan saya kadang-kadang prihatin sampai ada sampah itu berupa kasur, kursi, lemari kan. Sepertinya masyarakat itu kok tidak punya perasaan seperti itu ya. Walaupun kita tidak tahu yang membuang itu siapa sebetulnya, itu apa memang tergusur karena air besar. Tapi intinya kita selalu menghimbau kepada masyarakat dan mengajak mari menjaga kelestarian lingkungan ini dengan baik sehingga bencana banjir itu tidak terjadi. Langkah-langkah sebetulnya sudah dilaksanakan, termasuk juga rencana pemerintah untuk membuat danau-danau kecil di sekitar Bale Endah. Itu maksudnya agar air pada saat terjadi luapan itu bisa istilahnya parkir dulu ya, tertampung di sungai-sungai itu di embung-embung itu sehingga banjir tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu meresahkan masyarakat seperti itu. Itu yang kita lakukan. Jadi BPBD juga sekarang sudah langkahnya dari mulai pencegahan, penanganan bencana dan pasca bencana. Baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore. Pak Yadi di Nagreg, silahkan. Waalaikumsalam. Halo, aduh, saya sangat prihatin dengan kata-kata selamat datang banjir. Kerjaannya bupati dengan gubernur apa aja? Satu ya. Kedua, tolong itu waktu 88.6 bendungan Sungai Citarum itu dikeruk kalau dulu. Jadi tidak akan ada banjir sebetulnya. Nah, kedua. Dan yang ketiga, itu tolong di hulu air yang di Nagreg, hutannya jangan sampai gundul, Pak. Mungkin saja 1 tahun, 1 triliun lah, Pak. Untuk habis. Daripada dimakan kakak-karuan. Nggak usah misalkan Bapak dihijrahkan ke sini, nggak ke sini. Tolong Citarum dikeruk lagi itu.
Ya Pak. Baik, itu saja Pak. Bapak Tata sebagai BPBD tidak akan repot Pak sebetulnya. Sekarang teknologi sudah canggih, alat berat juga ada, anggaran udah jelas ada. Kabupaten aja yang saya dengar dari Bapak Haji Nasir itu 4,6 triliun Pak. Coba 1 triliun habiskan ke Penanganan sekitar banjir ya Pak. Iya. Baik. Jadi kan tidak usah merelokasikan orang. Kalau anggaran 1 triliun dimasukkan ke Citarum dikeruk, jangan sampai dangkal, sudah gak bagus Bu tuh. Coba visi dan misinya Sabil Lulungan kemana? Baik. Terima kasih. Pak Yadi, terima kasih. Dan Anda mungkin nanti bisa melihat visi misi yang akan disampaikan oleh 3 orang paslon ini langsung nanti dari iNews TV tentu saja hari Kamis jam 3 sore. Tapi kami masih akan kembali dan nanti akan pernyataan Anda akan ditanggapi oleh Pak Tata dan juga Pak Agus setelah jeda berikut. Tetap di Sampurasun dari Jabar.